Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya Bapak Iman Firman Samadi di channel Mister IM. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi fase E atau kelas 11 bagian 3 unit 3 yang mana di bagian 2 unit 3 ini berjudul konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Sebelum kita membahas materi pada video ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang Pak Iman berikan dapat kalian resapi dengan baik. Doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, Pak Iman bersih. Doa selesai. Seperti yang Pak Iman bilang, pada video ini kita akan bahas tentang bagian 2 unit 3, konsekuensi pelanggaran kesepakatan pada materi kelas 11 atau fase F. Sebelumnya Pak Iman perlu mengingatkan untuk menyiapkan alat tulisnya, bukunya, internetnya, dan sebagainya agar kalian bisa mencatat hal-hal penting yang ada pada materi ini. Langsung saja, kita tahu bahwasanya di dalam sebuah rumah terdapat beberapa orang. Pak Iman ambil contoh, ada 3 orang, ABC, misal ya, berbeda karakter, watak, kepribadian, yang mana dari ketiga orang ini menemukan yang namanya permasalahan. Permasalahannya apa? Misal rumah yang mereka tinggali itu terdapat sampah yang berserakan, sampah di mana-mana di rumah tersebut. Sampah ini kan, sampah berserakan ini merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh ketiga orang di dalam satu rumah. Tentunya di dalam permasalahan, ya kan, agar tidak berlarut-larut, ini harus ada yang namanya kesepakatan. Misal kesepakatannya bisa positif, bisa negatif. Misal Pak Iman beri contoh, kesepakatan yang dilakukan adalah sesuatu yang negatif. Misal pembiaran, cuek gitu ya, nggak mau tahu. Maka tentunya konsekuensi nanti yang akan dihadapi oleh mereka tentunya juga akan negatif. Apa konsekuensinya? Misal rumah jadi kotor, sarang penyakit, mereka sering terserang penyakit, dan lain sebagainya. Ini merupakan hasil negatif, konsekuensi yang didapat secara negatif karena mereka melakukan kesepakatan yang secara negatif. Tentunya kalau kesepakatan ini secara positif, semisal kesepakatannya kita ganti, pembiaran diganti, terdapat jadwal Senin sampai Minggu ya kan, jadwal bersih maksudnya, maka konsekuensinya akan positif juga. Misal konsekuensinya rumah jadi bersih, mereka jadi lebih sehat, tidak ada sarang penyakit, sarang nyamuk, dan lain sebagainya. Ini merupakan konsekuensi positif karena kesepakatan yang dilakukan adalah secara positif. Jadi itu ya, jadi saya saya beri tanda negatif, negatif, negatif. Jadi maksudnya yang dilakukan adalah secara negatif. Nah, rumus rumus ini jika kesepakatan dan konsekuensi saja. Misal kesepakatannya negatif, maka hasilnya juga secara negatif. Tapi permasalahan tidak berpengaruh. Kalau misal permasalahan ini dia tidak ada permasalahan, artinya kan positif. Misal rumah bersih, itu kan sesuatu yang positif, permasalahan yang positif. Maka kalau kesepakatannya negatif, maka konsekuensinya akan negatif. Kalau kesepakatannya positif, maka konsekuensinya juga akan positif. Seperti itu. Nah, ini di dalam rumah, yang mana ini masih contoh kecil dari yang namanya permasalahan, kesepakatan, dan konsekuensi. Ini masih contoh kecil. Kita ganti asumsi rumah dengan yang namanya keluarga.
Dalam keluarga, secara sederhana, isinya ada orang tua dan anak. Dalam satu rumah ya. Dalam satu rumah, dalam satu keluarga, isinya ada orang tua dan anak. Tentunya, sama, mereka juga menghadapi yang namanya permasalahan. Pasti ada saja permasalahannya. Nah, permasalahan ini harus diturunkan di dalam kesepakatan. Nah, karena ini keluarga, ada orang tua dan anak, ada organisasi, maka kesepakatan ini yang membuat adalah orang tua dan yang menyuarakan adalah anak. Ada masalah nih, ya kan? Terus dilakukan kesepakatan. Karena ini terdapat di dalam keluarga ini terdapat hierarki, maka terdapat pemisahan kekuasaannya. Kalau ada orang tua dan ada anak. Orang tua ini sebagai yang membuat kesepakatan, anak yang menyuarakan kesepakatan. Tentunya harapannya adalah muncul yang namanya konsekuensi tadi, hasil yang didapat dari kesepakatan. Ini contoh dari keluarga. Jadi rumah tadi kita perluas sudut pandang kita menjadi satu keluarga. Lalu selanjutnya adalah ketika kita sudah memahami asumsi ini, maka keluarga pada tampilan pertama ini ya. Nah, ini di keluarga ini kita ganti dengan yang namanya negara. Negara isinya adalah pemerintah dan warga negara. Tentunya pemerintah juga ada banyak, ada secara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Warga negara juga sama, ada warga negara yang kelas atas, cara etnisnya juga berbeda-beda. Yang mana dalam satu negara punya yang namanya permasalahan. Nah, permasalahan ini harus diturunkan ke dalam kesepakatan. Seperti biasa, yang membuat siapa? Dalam negara yang membuat kesepakatan adalah pemerintah, yang menyuarakan adalah warga negara. Tentunya dari kesepakatan ini juga terdapat yang namanya konsekuensi. Ini konsep negara di dalam satu permasalahan. Sama seperti keluarga itu tadi. Nah, negara ini kita ganti yang namanya negara kita, yaitu Indonesia. Nah, setiap negara pasti punya yang namanya dasar negara dan ada UUD dan konvensi. Jadi isi negara itu pasti dia membuat yang namanya dasar negara sebagai fondasi, ada undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dan konvensi sebagai konstitusi tidak tertulis. Yang mana jika diganti, misal negara kita yaitu Indonesia, dasar negara kita adalah Pancasila. Kita ganti nih, dasar negara kita Pancasila. Maka negara kita juga membuat yang namanya undang-undang dasar dan konvensi. Ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Jika digabung namanya adalah konstitusi. Yang mana jika ada permasalahan, misal pelanggaran, maka terdapat yang namanya kesepakatan. Nah, konstitusi ini merupakan suatu kesepakatan yang telah dibuat oleh pemerintah dan warga negara. Misal ada permasalahan yang bahas dulu ada pelanggaran konstitusi, maka setiap pelanggaran konstitusi pasti punya yang namanya konsekuensi. Karena ini negara, maka biasanya konsekuensi yang itu bersifat, yang pertama bersifat mengikat ya. Jadi mengikat itu harus dipatuhi oleh semua orang tanpa terkecuali dan bersifat
tertulis. Jadi konsekuensinya bersifat tertulis. Misal kita melanggar peraturan negara, maka konsekuensi yang kita dapat, konsekuensi yang didapat oleh pelanggar konstitusi itu, maka hukumannya sudah jelas tertulis. Dalam mencuri hukumannya 5 tahun, ya kan? Membunuh berencana semisal 20 tahun ke atas atau penjara. Itu sudah konsekuensi yang sudah secara tertulis. Karena ini bersifat resmi, karena negara bersifat resmi, tidak main. Nah, kita sudah memimpin negara, ya kan? Tapi pada diri manusia, setiap insan manusia itu terikat oleh dua hal. Sebagai terikat dengan, selain terikat oleh negara, manusia juga terikat oleh Tuhan yang Maha Esa. Manusia terikat dengan Tuhan yang Maha Esa. Pada hakikatnya manusia itu sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jika terikat dengan negara, maka hakikatnya manusia itu sebagai warga negara. Ini juga terjadi perbedaan dalam kesepakatan dan konsekuensi sebagai makhluk Tuhan dan sebagai warga negara. Ada perbedaan tadi ya. Misal sebagai makhluk Tuhan, ya kan, kita tidak sholat sebagai muslim, ya, tidak sholat, kita sholatnya telat, bahkan tidak pernah sholat, maka konsekuensinya juga yang didapat juga berbeda ketika kita melanggar suatu peraturan negara. Seperti itu. Nah, mengapa kok manusia terikat dengan dua ini, ya kan? Karena manusia ini yang dilihat adalah perbuatannya. Perbuatan itu sendiri, perbuatan manusia tentu harus ada indikatornya atau tolak ukur. Tolak ukurnya, apa tolak ukurnya? Tolak ukurnya adalah tidak lain tidak bukan adalah sebuah norma. Norma sebagai makhluk Tuhan dan sebagai warga negara itu juga terjadi perbedaan. Jadi tolak ukurnya berbeda juga antara sebagai makhluk Tuhan dan sebagai warga negara. Yang dinilai juga berbeda ketika sebagai makhluk Tuhan dan sebagai warga negara. Artinya tidak sama nih. Selanjutnya adalah tadi manusia kan menyadari dia sebagai makhluk Tuhan dan menyadari sebagai warga negara. Pada hakikatnya makhluk Tuhan dia terikat dengan Tuhan. Dan manusia juga mengenal norma. Maka norma yang terikat sebagai makhluk Tuhan, maka normanya ada menjadi norma agama dan norma kesusilaan. Sebagai warga negara, ada norma sosial dan norma hukum. Materi ini sudah Pak Iman jelaskan pada materi kelas 10. Silakan dicek lagi, dibuka ulang buku catatannya pada materi kelas 10. Jika tidak punya materi kelas 10, silakan pinjam temannya yang dulu pernah Pak Iman ajar. Pada intinya norma agama itu adalah norma yang pertama kali manusia ini, ya kan. Yang kedua ada norma kesusilaan, sampai yang keempat ada norma hukum. Artinya manusia itu mengenal, pada hakikatnya dia mengenal Tuhan terlebih dahulu. Jadi dia merasa dia sebagai makhluk Tuhan, terus sebagai warga negara. Artinya ada yang manusia kenal adalah pertama norma agama, ya kan, berkaitan dengan manusia dengan sang pencipta. Ada norma kesusilaan yang mana ia berhubung, ini norma kesusilaan ini hubungannya dengan manusia yang lain, dengan manusia yang terdekat, misal dengan orang-orang terdekat yang berada pada lingkungannya. Dan norma sosial dia yang lebih luas, cakupannya lebih luas, dan norma hukum yang paling terakhir sendiri, karena cakupannya sangat luas norma hukum itu tadi. Maka karena cakupannya sangat luas, maka norma hukum dapat dikatakan dia sebagai pelengkap di antara norma-norma yang lain. Cara konsepnya, manusia itu
kan terikat pada suatu ikatan atau lingkaran atau circle bahasa Inggrisnya. Lingkaran manusia itu dimulai dari yang terdekat sampai yang terjauh. Terdekatnya ya kita mengenal sebagai makhluk Tuhan dan sebagai warga negara. Makhluk Tuhan ada norma agama, kesusilaan, warga negara dia ada norma sosial dan norma hukum. Gitu. Ketika kita sudah mengenal ini norma-norma yang ada pada manusia, ya kan? Tentunya manusia itu mengenal yang namanya norma. Norma yang Pak Iman bilang ada norma agama sampai norma hukum. Selain norma, selain mengenal norma, manusia juga mengenal dasar negara karena dia terikat dengan negara. Kita kita ganti persepsinya manusia kita ganti dengan WNI, maka WNI ini dia kaitannya dengan negara Indonesia, yang mana sebagai warga negara Indonesia pasti mengenal norma agama sampai norma hukum dan juga dan mengenal yang namanya Pancasila sebagai dasar negara. Setelah mengenal, maka ini pengembangannya adalah menerapkan. Jadi dikenali setelah mengenali dasar negara, mengenali norma hukum ini, norma agama sampai norma hukum. Maka setelah mengenali, tingkatan yang kedua adalah menerapkan. Ketika menerapkan ini ya kan, tentunya terdapat yang namanya tentunya juga terdapat yang namanya suatu nilai. Karena tentunya terdapat suatu nilai. Karena Pancasila sebagai dasar negara punya yang namanya sila-sila, sila 1 sampai 5. Norma ada norma agama sampai norma hukum. Jika kita padukan, maka akan muncul suatu nilai. Nilai ini ada nilai ketuhanan sampai nilai keadilan. Mengapa kok muncul nilai? Karena tentunya di dalam nilai itu punya arti penting, yaitu negara punya yang namanya ketentuan hukum. Negara sebagai organisasi sosial yang terbesar dan resmi, maka punya ketentuan hukum, terutama di Indonesia. Contohnya ada di pasal 1 ayat 3 UUD RI tahun 1945, bahwasanya negara kita adalah negara hukum, punya yang namanya aturan. Aturan bisa secara konstitusi tadi dan secara norma, seperti itu. Tentunya eh, ini harus dituangkan dalam satu kesepakatan. Tidak bisa hanya sebagai angan-angan. Karena nanti manusia sebagai WNI itu akan lupa, akan seenaknya sendiri. Jika dituangkan, maka manusia akan ingat terus apa yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak harus dikerjakan. Ini harus dituangkan. Tujuannya apa? Tidak lain tidak bukan adalah untuk mewujudkan nilai-nilai yang ada. Misal ada nilai ketuhanan sampai nilai keadilan. Nah, jika sudah menuangkan kesepakatan, maka ini bisa dituangkan di ruang lingkup kecil, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Secara yang paling ruang lingkup yang paling kecil sampai ruang lingkup yang paling luas. Dekat dari ruang lingkup dekat dengan sampai ruang lingkup yang jauh. Saya beri contoh, semisal di sekolah, misalnya nih di sekolah, contoh kesepakatan di sekolah, ya kan? Sekolah kan tentunya juga ada yang namanya permasalahan. Misal di kelas kalian tidak ada permasalahan, ya kan? Artinya permasalahannya adalah secara positif. Misal ruang kelas bersih, kipasnya sudah ada, bangkunya sudah tertata rapi, misal ya, itu suatu permasalahan yang secara positif. Maka ketika kalian menempati kelas, tentunya kan kalian berinteraksi dengan yang lain ya. Ternyata kayak interaksi itu melakukan kesepakatannya adalah pembiaran. Misal di ruang kelas yang bersih,
ruang kelas bersih, meja dan kursi tertata rapi, ya kan. Tentunya kan yang berinteraksi dengan teman kalian, teman satu kelas kalian, ya kan, yang sekelas, sebangku, berinteraksi, ya kan, melakukan kesepakatan. Kesepakatannya adalah melakukan pembiaran. Jadi tidak ada jadwal piket, tidak ada jadwal penanggung jawab kelas hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan lain sebagainya. Maka konsekuensinya apa? Ya kelas jadi kotor karena tidak terawat itu tadi, karena kalian melakukan pembiaran. Pembiaran sesuatu yang negatif, maka konsekuensinya juga akan secara negatif. Kelas jadi kotor, kalian dimarahi guru, ya kan? Sarang penyakit, banyak debu di mana-mana, belajar kalian terganggu. Ini merupakan konsekuensi yang, yang terjadi secara negatif akibat dari kalian melakukan kesepakatan yang secara negatif. Jika kesepakatan negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Ini merupakan sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri seperti itu. Jika kesepakatannya negatif, maka konsekuensinya juga akan negatif. Ini contoh kesepakatan yang ada di sekolah. Nah, di rumah dan di masyarakat ini pastinya juga akan berbeda antara kesepakatan dan konsekuensi. Nah, jika materi sudah paham, ya kan, yang terakhir Pak Iman akan beri tugas kepada kalian agar kalian bisa memahami, mengenali, menerapkan materi ini dengan sebaik mungkin. Tugasnya apa Pak? Ini tugas individu bagian 2 unit 3. Silahkan dibaca ya. Ini yang saya pahami apa, yang belum kalian pahami tentang apa, ya kan. Belajar dari proses belajar hari ini, apa yang kalian dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan. Terus yang saya tanyakan, mengapa kesepakatan itu perlu ditaati, ya kan. Konsekuensinya apa, ya kan. Kesepakatan apa yang perlu dibuat untuk menciptakan ini. Silakan dibaca pertanyaannya, ya kan. Dan dilakukan suatu penjelasan atau analisa. Silakan analisanya ketik di kolom komentar YouTube. Nanti ketika di kelas Pak Iman akan jelaskan teknisnya secara lebih mendalam. Saya rasa itu yang Pak Iman bisa sampaikan kepada kalian. Semoga dengan materi pada video ini, kalian tidak malas lagi, kalian lebih giat lagi, giat belajarnya. Ingat, sukses itu tidak datang begitu saja, tapi juga melalui proses. Proses itu pasti membosankan, pasti menjengkelkan, ya kan, pasti menjenuhkan, pasti bikin kalian capek, bete, bad mood, ya kan. Tapi hasilnya akan terasa nanti ketika kalian sudah dewasa secara matang. Saya rasa itu yang bisa Pak Iman jelaskan. Terima kasih. Jika ada tanyakan silahkan diketik di kolom komentar yang ada di YouTube. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat belajar anak-anak menuju Indonesia yang kuat dan sehat. Terima kasih. Mystery M to educate people.